Oke, kemarin kita belajar tentang pasar modal dan juga pasar uang secara umum. Hari ini kita akan belajar pasar modal secara utuh, yaitu tentang bagian-bagiannya. Ya, jadi eh, pasar modal ini sangat kuat di mata hukum, di mana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995. Ya, di mana pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Ya. Pasar modal mendefinisikan tentang pasar modal ini, undang-undang tentang pasar modal ini mendefinisikan bahwa kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan penawaran efek. Ya. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ya, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintahan dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, jadi dari namanya kita bisa melihat bahwasanya ketika kita berbicara tentang investasi di bidang saham ataupun obligasi, kita bukan membeli sesuatu yang nyata. Maksudnya apa? Kita punya emas, investasi emas, kita kan ada bentuknya emas. Tetapi ini adalah berupa efek. Maksudnya efek di sini adalah bagaimana kredibilitas dari sebuah perusahaan, ya, bagaimana isu yang timbul akibat adanya perubahan perekonomian dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang saham itu tidak hanya tentang omsetnya. Hmm. Bisa kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar, ya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu dalam tanda kutip masih bakar uang. Kenapa mereka memiliki banyak dalam tanda kutip itu uangnya unlimited, ya, bukan uangnya ya, yang unlimited, tapi mereka menjual saham mereka, ya, kepada khalayak umum. Ya, sehingga apa? Sehingga pendanaannya itu berasal dari situ. Nah, dan di mana ketika eh, kredibilitasnya itu semakin naik, oh ternyata di Shopee itu penjualannya besar, uang yang berputar itu juga besar, sehingga apa? Mengakibatkan harga saham itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, jadi lebih ke apa ya? Kepercayaan. Nah, kepercayaan bahwasanya ketika nanti kita melakukan investasi di satu perusahaan, nantinya akan berujung keuntungan. Ya, harapannya seperti itu, adanya bagi hasil. Tetapi kalau startup-startup saat ini itu lebih ke jual beli saham mereka. Ya, dan dua-duanya sama-sama untung. Ketika dijual di pasar perdana, ya, mereka mendapatkan uang segar. Ketika dijual di pasar bebas, ya, maka mereka juga akan mendapatkan keuntungan juga. Ya. Yang punya saham untung, perusahaan pun juga untung. Ya. Jadi ini dasar-dasar hukum adanya pasar modal mulai di jadi kalau di dalam perundang-undangan itu dimulai dari yang paling atas lalu diturunkan ke bawah. Ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar tentang pasar modal, lalu diatur tentang perseroan terbatas, lalu diatur tentang surat utang negara, ya, lalu diatur tentang peraturan Bapepam dan LK, peraturan Bursa Efek Indonesia, turun lagi ke Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta peraturan clearing penjaminan efek Indonesia. Ya. Jadi ini adalah dasar-dasar hukum tentang operasi pasar modal. Ya. Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi dalam struktur pasar modal, nah itu sebagai berikut. Pasar modal itu dasar hukumnya itu berasal dari undang-undang, lalu diturunkan ke Menteri Keuangan. Nah,
Menteri Keuangan memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK, ya. Dan Bapepam itu menurunkan ke Bursa Efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ya. Lalu di dalamnya keseluruhan ini ada eh, lima, lima bagian. Ya. Yang pertama adalah perusahaan efek, ya. Penjamin emisi, perantara pedagang efek, serta manajer investasi. Jadi perusahaan itu bukan hanya menjual saham itu atas nama perusahaan, tetapi ada bagian-bagiannya di sini. Hmm. Ada juga lembaga penunjang, ya. Lembaga penunjang ini lebih ke bagaimana menjembatani antara investor dan juga perusahaan. Nah, ada Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek. Ada juga profesi penunjangnya, yaitu akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan juga penilai. Nah, investor itu bisa berasal dari lokal maupun dari asing. Nah, maka muncul yang namanya emiten, perusahaan publik, dan juga reksadana. Jadi, perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, ya, yang sudah masuk ke bursa efek, itu prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Jadi, tidak serta-merta perusahaan baru, kita mendirikan perusahaan baru lalu dilempar ke pasar modal. Itu nggak bisa, tapi melalui beberapa jalur, ya, melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama kita perlu tahu tentang Bapepam, Otoritas Pasar Modal. Jadi yang mengeluarkan, ya, yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal itu adalah Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tugasnya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Tujuannya adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Nah, jadi eh, garis besarnya Bapak Wami ini sebagai pengawas, ya, agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan di pasar modal. Apa wewenang dari Bapepam LK? Ya. Jadi memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Jadi pusat dari segala kegiatan di pasar modal itu dari Bapepam. Ya. Yang kedua adalah memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara, pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Ya. Memberikan persetujuan bagi bank kustodian, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan juga akuntan publik. Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Ya. Jadi segala hal operasional dari pasar modal itu wajib diketahui oleh Bapepam LK. Ya, Mbak Injilia. Daripada saya lupa nanti. Hmm, Injilia Steudi. Oke, Pak Adit. Yap. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Bapepam LK ini sebagai pusatnya kegiatan pasar modal. Berikutnya adalah fasilitator. Ya, adanya bursa efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli
efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ya. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Ya. Lembaga clearing yang pertama tadi bursa efek ya. Jadi ini sebagai tempat berkumpulnya para pedagang dan juga pembeli ya, dari eh, pasar modal tersebut. Ya. Yang kedua adalah lembaga clearing dan penjaminan atau KPI. Ya. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Ya. Jadi di pasar modal itu tidak bisa langsung rekening pribadi kepada perusahaan itu nggak bisa. Harus melalui yang namanya KPI, KPEI ini. Ya. Dan juga ada yang namanya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu KSEI, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lainnya. Jadi uang yang beredar itu berada di eh, lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini. Nah, tugas bursa efek itu adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, ya, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Ya, lebih ke seperti itu. Sedangkan tugas KPI itu adalah melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur dan wajar dan efisien, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Ya. Sedangkan tugas KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelenggaraan transaksi yang teratur, wajar dan efisien, mengamankan pemindah tanganan efek, menyelesaikan settlement. Ya. Jadi tiga tiga badan ini merupakan fasilitator, jadi dari investor ke perusahaan atau dari perusahaan ke investor. Setelah kita bahas tentang fasilitatornya, kita lanjut ke pelaku pasar modalnya. Nah, ada yang namanya emiten dan perusahaan publik. Nah, emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat atau investor atau pemodal melalui penawaran umum. Ya. Sedangkan perusahaan publik adalah emiten atau perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya. Jadi kalau emiten itu perusahaan, kalau perusahaan publik itu sudah dimiliki oleh 300 orang atau lebih. Setelah adanya perusahaan atau emiten, nah, ada juga yang namanya pemodal di pasar modal. Nah, kalau pemodal itu adalah orang yang memiliki uang cashnya, ya, bisa berupa perorangan, institusi, domestik dan juga asing. Nah, jadi dari segi pemodal ini teman-teman tidak hanya orang, ya, tetapi juga perusahaan-perusahaan itu juga memiliki saham di perusahaan lain. Nah, jadi kita tidak bisa eh, apa ya terlalu senang atau terlalu ekstrim kepada produk kita, tetapi kita juga harus aware atau melihat bagaimana perkembangan dari perusahaan lain. Ya. Untuk apa? Yang namanya keuntungan perusahaan itu tentunya ketika tidak adanya perputaran, itu pun juga akan mandek. Nah, salah satu cara agar uang itu terus berputar yaitu diberikan investasi ke perusahaan lain. Ya, apa tidak takut rugi? Maksudnya tidak takut tersaingi. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar
itu persaingan itu sangat hal yang biasa. Ya. Persaingan itu hal yang biasa. Tetapi mereka berfokusnya bukan hanya tentang eh, pesaingnya, tapi bagaimana mereka meningkatkan produknya, meningkatkan pelayanannya. Ya. Jadi yang beredar di masyarakat umum kan biasanya kalau produknya sama, ya kan rasanya sama, terus kemasannya sama itu mereka perang harga. Kalau di perusahaan besar tidak, mereka melakukan inovasi-inovasi yang membuat customer itu merasa berbeda ketika mengkonsumsi produk A ataupun produk B. Meskipun barangnya sama, produknya sama, fungsinya juga hampir sama, itu pun juga bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu adalah seperti itu. Yang ketiga adalah perusahaan efek. Ya. Perantara pedagang efek atau broker dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan juga manajer investasi atau investment manager atau penasihat investasi. Ya. Jadi ketika kita tidak fokus 100% terjun di dunia saham atau pasar modal, kita perlu menggunakan yang namanya jasa manajer investasi atau kalau bahasa umumnya itu adalah pialang. Jadi orang yang memutar modal kita, itu pun juga ada.